Oke, ada VT lagi yang ingin kita perlihatkan ke Ibu. Hello, Mami. Sorry I couldn't be in Jakarta because I had to prepare for my exam. First of all, I want to thank you for being such a wonderful mother for our family. Jadi, sifat ibu saya yang paling menonjol terhadap anak-anaknya itu adalah sangat tegas dan disiplin. Saya waktu kecil, saya selalu beranggapan bahwa ibu saya itu orang paling galak sedunia. Tetapi semakin saya dewasa, saya semakin bisa mengapresiasi dan mengambil nilai baik dari ajaran ibu. Ibu saya, meskipun wanita satu-satunya di keluarga kami, juga mengajarkan kepada saya dan kakak saya pentingnya manners, terutama sebagai laki-laki. Selain itu, ibu selalu menekankan nilai kekeluargaan. Jadi meskipun ibu saya mau sibuk apapun, family is still number one. Saya tidak akan pernah lupa ketika saya dan kakak saya ada ujian, pasti ibu pada hari itu berpuasa dan memperbanyak doa supaya ujian kami lancar. Dan saya juga tidak akan lupa ketika saya sempat sakit hingga mondok, ibu langsung menghentikan semua pekerjaan dan langsung bergegas untuk pergi ke Jogja untuk merawat saya. Ketika keluarga kami sedang berpisah, biasanya ibu menanyakan kabar kami di grup WA. Setelah jadi menteri, walaupun dengan kesibukan dan tanggung jawab ibu yang bertambah, luar biasanya ibu masih menanyakan kabar keluarga kami setiap pagi, meskipun anak-anaknya sendiri suka lupa. Maaf ya Mami. Semoga Mami selalu bisa menjadi role model untuk semua wanita di Indonesia dan selalu membawakan negara. And don't forget Mami bahwa your health is number one. Jadi Mami jangan lupa makan makanan teratur, and jangan kebanyakan stres ya. I guess that's it, itu saja. Take care Mami, I love you. Misalkan saat aku dulu masih SD, saat aku lagi stres, mami akan jemput aku naik becak dan nonton film. Bahkan saat aku sekarang lagi kuliah, sejak 10 tahun nggak minta uang kepada bapak ibu, mami suka ngirimin aku duit supaya pastiin aku nggak kekurangan di sini. Cara mami mendidik aku khususnya saat menjelang remaja dan dewasa adalah memberikan aku kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi misalkan saat kuliah tidak dipaksakan jurusan tertentu, saat sudah lulus tidak dipaksakan menjadi diplomat atau menjadi seseorang atau menjadi profesi tertentu. Saya diberikan kebebasan namun harus bertanggung jawab kepada pilihan-pilihan saya. Dari segi kedekatan ibu dengan keluarga semenjak jadi menteri, menurut aku sih nggak ada bedanya, karena dari segi kerjaan dari dulu memang mami kerjanya memang keras, tapi waktu di Jakarta susahnya adalah mungkin mami berangkat lebih pagi tapi aku yang pulang lebih pulang gitu. Jadi misalkan mami sudah berangkat jam 7, aku pulangnya jam 12, jam 1, jadi nggak mungkin ketemu. Tapi saat ketemu, misalkan di Jakarta kami suka jalan bareng, makan pagi bareng, makan siang bareng, bahkan makan malam pun bareng. Sehingga kadang-kadang kalau misalkan ada acara, biasanya harus izin dari keluarga dulu atau bahkan acara kami dibawa ke keluarga. Mungkin pesan untuk mami, mungkin dari segi kesehatan mami jangan lupa makan yang teratur, olahraga teratur, dan jaga kesehatannya dengan yang baik. Karena tentunya kalau misalkan mami sakit dan kurang sehat, kerjaan pun dan waktu dengan keluarga pun terganggu. Yang terakhir, kalau misalkan mami lagi kerja di benua manapun, jangan lupa transit di tempat yang aman. Yeah, my boys. Yang satu ada di mana, yang satu ada di mana? Satu sedang kuliah di Paris, di INSEAD. Yang satu lagi baru selesai koas dokter, Fakultas Kedokteran, sudah selesai koas, akan ujian kompetensi dokter di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Dan pada saat si sulung menikah ini ibu sedang menghadapi peristiwa yang luar biasa juga. Waktu itu pada saat persiapan pernikahan anak saya itu, pada saat itu ada influx migration dari Bangladesh dan Myanmar. Jadi percaya nggak, waktu saya sudah panggih, menjelang panggih itu upacara tradisional di gedung itu, saya tuh masih memegang handphone karena saya masih menerima telepon dari banyak pihak, termasuk dari Menteri Luar Negeri Malaysia. Saya juga memegang handphone, sudah bunyi dari ajudan presiden. Jadi selama proses itu handphone saya betul-betul off pada saat saya ada di atas panggung untuk menerima
salaman dari para tamu. Tapi oke. alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah lancar. Ini terakhir mungkin ke Pak Agus, istri Bapak ini sudah sebelumnya diplomat dan kemudian sekarang menjadi Menteri Luar Negeri gitu. Sebagai suami pasti dukungannya luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, ada sedikit komentar soal ini, Pak. Saya sih merasa biasa-biasa aja. Dukungannya sangat luar biasa. Karena nggak mungkin kan, kalau nggak mungkin. Saya selalu bilang sama teman-teman saya bahwa saya dikaruniai suami kayak malaikat, yang bisa memberikan trust kepada istrinya, yang selalu diingatkan oleh Mas Agus dan anak-anak itu apakah sudah makan, jaga kesehatan, nggak boleh sakit, itu saja. Tadi pesan dari anak-anak juga itu, jaga karena kesehatan. mereka suka khawatir makan saya nggak ini, saya capek, kesehatan yang selalu dikhawatirkan anak-anak dan suami saya. Baik. Terutama jangan stres. Jangan stres. Nggak usah stres. Nggak usah stres. Oke. Oke, terima kasih Ibu, Makasih. terima kasih Bapak juga. Ini sudah ditunggu ya untuk Ya, bertemu dengan makasih. Wapres ya. Terima Ya. kasih sudah meluangkan waktu untuk 1 jam Terima dengan kasih kita. banyak Pak Indi. Terima kasih. Jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Makasih aku sampai lari.